Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Yang saya hormati Ustaz Habib Mustafa Al-Sayyid, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita wajibkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat taufik serta yang kasih kepada kita ini. Kita bisa melakukan kewajibannya sebagai umat muslim. Jadi menjaga rahmat berjamaah dan dengan thalabul ilmi yang bermanfaat. Salam dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dimana ajarnya kita pegang teguh itu menjaga korban kehidupan ini yang bermanfaat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, untuk minggu yang ketiga pada bulan Januari tahun 2020, insya Allah yang akan sampaikan oleh Habib Mustafa dan Bapak Yusuf Ustaz Bayudi. Tema pada malam hari ini adalah upaya untuk mensucikan hati. Tadi akan terangkan bagaimana cara mensucikan hati itu dan apa manfaat-manfaat dari mensucikan hati. Mungkin kita apa yang mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa mengangkat dan meningkatkan iman kepada Allah. Dan dari kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz ini sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kemarin pada minggu kedua diajarkan oleh Ustaz Ahmad Yani itu bagaimana cara sholatnya Nabi Muhammad. Kadang sepele saja saya lihat teman-teman Bapak Ibu jamaah itu katanya Bapak itu kalau tasbih itu dirinya yang itu duduk boleh awal tasbih atau ketika baca sholawat. Tapi saya amati banyak orang jamaah Bapak yang kelujurnya itu nggak nyuting kayak begitu. Oh kayaknya dengan cara kok nggak kuat ngangkat orang. Padahal sudah diterangkan oleh Ustaz-Ustaz bagaimana cara sholat Rasul yang baik. Kalau rokok yang nggak lulus mungkin ada yang sakit bisa dimaklumi, tapi mengangkat terus aja kadang nggak mau lewat. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan dan kajian selanjutnya bisa menambah ilmu kita dalam beragama. Kemudian rekan-rekan kami, Inna Sadul Hakim bila hak asalul berat Hadul Minawar Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tamir Mushola Sehari dan juga segenap jajaran pengurus yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati semua jamaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat
yang semoga juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, memberkahi majelis kita dan mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib musalla Ashari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya penting yang hendaknya dilakukan oleh manusia di dalam hidup ini adalah upaya membersihkan hati, mensucikan jiwa, atau dengan bahasa lain memanage qalbu. Ini adalah upaya yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pentingnya upaya ini, yaitu di dalam surat yang sudah sering kita dengar, sering dibaca oleh imam, yaitu surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tujuh ayat ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Demi matahari dan sinarnya di waktu duha, dan demi bulan apabila datang setelah itu, demi langit beserta peninggiannya, demi bumi beserta penghamparannya, wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, demi siang apabila terang benderang, demi malam apabila gelap gulita, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Kalau orang bersumpah itu berarti omongannya tidak main-main. Demikian juga kalau Allah mengawali perkataannya dengan sumpah, itu juga tentu tidak main-main. Setelah Allah bersumpah 7 kali, Allah menekankan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dan sungguh benar-benar merugi mereka yang mengotori hatinya, yang menodai jiwanya. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Saking pentingnya mensucikan hati, mensucikan jiwa, sampai-sampai Allah itu menekankan pernyataan ini dengan bersumpah terlebih dahulu 7 kali sumpah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang menunjukkan pentingnya pensucian jiwa, bahwasanya jiwa yang suci alias hati yang bersih itu adalah modal manusia, bekal sebaik-baiknya untuk nanti menghadap Allah di akhirat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah berfirman, wala tuhzini yawma yub'atsun. Allah berfirman menukil, menghikayatkan ucapan doanya Nabi Ibrahim, wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari berbangkit nanti,
yaitu hari tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, hanya mereka yang membawa hati yang bersih yang nanti bisa menghadap kepada Allah dengan baik, dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kuncinya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih, jiwa yang suci juga menjadi penggerak seluruh anggota badan. Apabila hati baik, hati bersih, maka semua gerak-gerik badan ini akan baik. Tapi sebaliknya, hati apabila kotor, jiwa apabila penuh dengan noda, semua gerak-gerik perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan juga jelek. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Sesungguhnya di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia itu adalah segumpal daging. Apabila segumpal daging ini bersih, baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Namun jika anggota yang satu ini, segumpal daging yang satu ini buruk, buruklah seluruh badan. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya, hati baik, bersih, seluruh perbuatan akan baik. Apa yang dikerjakan oleh tangan baik, apa yang dikerjakan oleh kaki baik, apa yang dilihat oleh mata baik, apa yang didengar oleh telinga baik. Hati yang buruk, hati yang kotor, maka tangan akan keluar dari tangan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Dari kaki juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dari mata juga melihat hal-hal yang tidak baik. Dari telinga juga mendengar hal-hal yang tidak baik. Maka hati ini adalah ibarat komandan. Dia adalah komandan. Dia mengkomando semua anggota badan. Hati, apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan oleh seluruh anggota badan? Mata, misalnya, tergantung apa kata hati. Apa yang dikerjakan oleh tangan, tergantung apa kata hati. Apa yang didengar oleh telinga, tergantung apa kata hati. Apa yang dikerjakan oleh kaki, apa kata hati, tergantung apa kata hati. Dan Bapak dan Ibu, karena saking pentingnya hati ini, sampai-sampai menggarap hati, mensucikan hati, itu merupakan program besarnya para nabi. Program besar Nabi kita Muhammad SAW dan juga para nabi-nabi terdahulu. Jadi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, kepada kita semuanya ini. Salah satu misi mereka adalah mensucikan hati manusia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan manusia yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yang seorang rasul ini yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, dan juga hikmah yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dulunya mereka itu benar-benar dalam kondisi tersesat. Sebelum diutusnya Nabi, mereka adalah umat yang tersesat. Jadi umat yang tersesat ini dikirim kepada mereka Nabi,
dan Nabi itu tugasnya adalah membersihkan jiwa mereka. Jadi bukan main-main Bapak dan Ibu. Membersihkan hati atau mensucikan jiwa atau memanage kolbu atau dalam bahasa agamanya adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini adalah upaya yang perlu untuk kita seriusi bersama. Upaya yang perlu untuk kita seriusi bersama Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya bagaimana membersihkan hati, maka kebersihan atau kekotoran hati itu dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Hati bersih atau tidak bersih itu sebanding lurus dengan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, semakin kotor. Semakin banyak taat, semakin banyak tunduk kepada Allah, jauh dari maksiat, semakin bersih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza adnaba nuqilat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu manakala dia berbuat dosa sekali saja, maka muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia minta ampun, maka noda hitam ini akan terhapus, hatinya kembali bersih. Wa in zatat, kalau dia kembali berbuat dosa lagi, menambahi dosa lagi, maka noda hitam itu akan muncul lagi. Semakin banyak dosanya semakin muncul, semakin banyak. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai noda itu menyelimuti hatinya, penuh dengan noda, menjadi hitam. Nah, kalau sudah hitam, maka itulah yang disebut dengan ron. Apa itu ron? Karat hati. Karat hati ini kalau sudah tebal, kalau sudah banyak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jangan disepelekan. Orang bisa saja terjerumus ke dalam kekufuran. Bisa saja hatinya menyimpang menjadi hati yang kafir, gara-gara hati yang penuh dengan noda dan maksiat tadi, lama-lama menjadi kafir. Makanya maksiat itu adalah, kata para ulama, baritul kufri, jalan menuju kepada kekufuran. Kadang kita itu kalau membaca ayat tentang orang-orang kafir itu merasa nyaman, merasa tenang. Aku tutup, aku bukan orang itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, misalnya. Kadang kita tenang, aku kan mukmin, aku kan beriman, aku bukan orang kafir, berarti aku tidak termasuk ayat itu. Ya, alhamdulillah kita menjadi hamba-hamba yang mukmin. Tapi jangan sampai menyepelekan. Orang kalau berdosa, terus dosanya menumpuk-numpuk, hatinya menjadi berkarat, itu bisa menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Panjenengan bisa menyimak surat Al-Mutaffifin di juz Amma. Surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul yawma idzil lil mukadzibin." Sungguh celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mendustakan hari berbangkit. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Tidak ada yang mendustakan hari berbangkit kecuali mereka yang pendosa.
lagi melampaui batas. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dia dibacakan ayat-ayat kami, maka komentarnya adalah itu cuma dongeng. Asatirul awwalin, cuma sekedar dongeng. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tiga. Yang membuat mereka punya pola pikir dan sikap seperti itu adalah ron, karat hati yang ada di dalam jiwa mereka, disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Mereka berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, melakukan kemaksiatan ini, melakukan kemaksiatan itu, akhirnya lama-lama hatinya membatu keras, kotor, sehingga menerima Al-Quran itu tidak bisa, menerima nasihat-nasihat Al-Quran itu tidak bisa. Dibacakan Al-Quran mendalam, komentarnya cuma asatirul awwalin, itu cuma dongeng saja, sekedar dongeng belaka. Ini kira-kira yang disebut ini orang mukmin atau orang kafir yang diceritakan dalam surat Al-Mutaffifin. Orang kafir, karena di dalam awal ayat tadi wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka orang yang mendustakan, yaitu mendustakan hari kebangkitan. Mukmin enggak begini. Yang mendustakan hari berbangkit itu orang kafir. Nah, ternyata dia bisa jadi kafir itu karena itu hatinya yang sudah berkarat. Kenapa hatinya berkarat? Dosanya menumpuk-numpuk, mengoleksi dosa. Ini menurut saya Bapak dan Ibu, efek dosa yang paling mengerikan. Efek dosa yang paling mengerikan adalah ketika membentuk karat hatinya pada diri seorang sehingga susah untuk menerima petunjuk Allah lagi, susah untuk menerima peringatan lagi. Ini paling menakutkan. Ya, kalaulah orang berdosa kemudian kena musibah dunia, itu belum seberapa. Orang berdosa numpuk dosa terus kena musibah dunia, itu belum seberapa. Mungkin justru dengan musibah itu dia tambah sadar. Bisa jadi dia sadar, bisa jadi dia sadar terus obat. Tapi kalau hatinya sudah hitam, apalagi sampai terkunci, ini lebih berbahaya. Maka kita senantiasa mengawal hati kita, mengendalikan hati kita, meneliti hati kita terus. Kalaulah panjenengan terjerumus ke dalam dosa, jangan lama-lama, segera bertobat. Ya, setidaknya sholat 2 rakaat, sholat taubat, supaya hati ini balik lagi kepada. Jangan sampai kita menundanya. Besok saja. Menisan dirapel, nanti kalau sudah banyak baru bertobat. Ini percuma kalau nanti berbuat dosa bertobat, kemudian habis tobat balik lagi, ya habis itu tobat lagi, balik lagi, tobat lagi, balik lagi. Sisa itu ngenteni akeh sisa. Kalau sudah banyak baru bertobat. Lalu panjenengan apa bisa menjamin bahwasanya umur panjenengan lama? Gak ada yang bisa menjamin. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu umurnya sampai kapan. Lebih baik panjenengan ketika berbuat dosa ya langsung tobat. Walaupun mungkin Anda terjatuh kembali, nggak apa-apa. Kalau terjatuh kembali ya tobat lagi. Nanti terjatuh dalam dosa lagi, ya tobat lagi. Seperti baju panjenengan kotor, baju kotor dicuci, kotor lagi, ya dicuci lagi. Kalau kotor lagi, ya dicuci lagi. Terus seperti itu. Lebih baik panjenengan jatuh bangun, berbuat dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, jatuh bangun, daripada jatuh nggak bangun. Daripada jatuh nggak bangun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pembahasan tentang tazkiyatun nufus atau pensucian hati atau pembersihan jiwa. Ini adalah pembahasan yang panjang. Yang masuk dalam pembahasan tazkiyatun nufus ini diantaranya adalah ikhlas. Ya, hati yang ikhlas, ini hati yang bersih. Ya. Kemudian jauh dari riya, jauh dari syirik, jauh dari ujub. Kemudian di antara pembahasan tazkiyatun nufus, sabar, syukur, zuhud, rindu kepada kampung akhirat, mencari dunia sekedar untuk bekal akhirat. Ini pembahasan tazkiyatun nufus juga. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari hasad, qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Banyak pembahasan tazkiyatun nufus. Pembahasan tentang menggarap hati itu banyak sekali. Para ulama banyak menulis buku tentang tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa. Maka kita akan menyampaikan dalam kesempatan maghrib hari ini bagian awal atau bagian yang terpenting dari tazkiyatun nufus itu sendiri, yaitu masalah keikhlasan. Ya, ini adalah bahasan tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa, kesucian hati yang paling penting, yaitu menjaga niat supaya tetap ikhlas. Para ulama yang membahas tentang tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa, kesucian hati, selalu memulai dari ikhlas, dari menata niat. Para ulama hadis pun ketika menyusun kitab hadis, banyak di antara mereka yang meletakkan hadis niat itu di nomor 1. Contohnya Imam Nawawi punya kitab hadis namanya Arba'in Nawawi, Arba'in Nawawiyah. Hadis nomor 1, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan manusia itu tergantung pada niatnya, dan orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia atau untuk mengejar wanita yang ingin dinikahinya, yang akan sampai pada apa yang dia cari, sebatas sampai pada apa yang dia cari. Ini banyak ulama-ulama yang mencantumkan hadis ini di nomor 1, ya supaya ingat, selalu ingat tentang mengawal hati. Maka hadis ini perlu juga untuk senantiasa kita hadirkan dalam hati kita, khususnya dalam kita hadir ke masjid ngaji seperti ini, karena niat kita datang ke masjid itu mungkin beda-beda. Nah, maka perlu dikawal ketika ada dirasa melenceng, dikembalikan lagi supaya lurus lagi, melenceng lurus lagi, melenceng dikembalikan lagi. Maka pembahasan tentang niat, pembahasan tentang ikhlas, ini adalah pembahasan utama dalam pembahasan pensucian jiwa. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu dari kata khulusun. Kalau dalam bahasa Arab, madu murni itu namanya al-asal al-khalis. Madu murni, asal khalis. Nah, ikhlas dari kata itu. Akhlason yukhlisu ikhlason, memurnikan.
secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilah syar'i, bahasa para ulama beda-beda. Bahasa ulama berbeda-beda tapi saling melengkapi, saling mendukung penjelasan para ulama tentang makna ikhlas. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ikhlas yang pertama adalah tajridul qasdi fit ta'ati min jami'i syawa'id, yaitu membersihkan maksud hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang bisa menodainya. Ya. Tajridul qasdi taqarrub ila Allahi an jami'i syawa'id, membersihkan maksud-maksud ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ya. Kita bersihkan maksud-maksud yang tidak benar, noda-noda. Kita berupaya untuk menjadikan itu lillah saja. Ada lagi yang mendefinisikan bahwasanya ikhlas itu adalah ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'ah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan ketaatan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan satu-satunya dalam ketaatan-ketaatan kita. Ya kita sholat, ya kita puasa, ya kita ngaji, ya kita menuntut ilmu, ya kita bersedekah, kita silaturahim dan lain-lain. Itu semuanya tujuan satu-satunya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunggalkan Allah dalam maksud ketaatan, menjadikan Allah sebagai tujuan tunggal dalam ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah kita. Ada lagi yang mendefinisikan ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliqi. Orang menyampingkan komentar-komentar manusia, pandangan-pandangan manusia, ucapan-ucapan manusia. Orang melupakan itu untuk fokus kepada Sang Pencipta, melupakan pandangan-pandangan makhluk, komentar-komentar makhluk, untuk fokus kepada Sang Pencipta. Kadang orang itu beribadah entah sholat entah apa, pandangan manusia, komen-komen manusia itu masih menjadi sesuatu yang dia letakkan di depan mata dia. Nah, ikhlas kata para ulama itu semua dikesampingkan, ya. Yang dijadikan di depan mata kita adalah an-nadhar ilal khaliq, fokus kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ikhlas secara bahasa maupun secara istilah sebagaimana yang dituturkan oleh para ulama. Adapun keutamaan ikhlas Bapak dan Ibu, jangan tanya, terlalu banyak kalau disebutkan. Untuk disebutkan pada malam ini terlalu banyak. Kita akan sebutkan beberapa saja keutamaan ikhlas. Ikhlas dia adalah syartul qabulil amal al-muwafiq li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ikhlas yang pertama adalah dia adalah syarat diterimanya amalan yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang amal. Amal itu diupayakan sesuai dengan contoh Rasulullah. Nah, kalau sudah sesuai dengan contoh Rasulullah, belum tentu diterima. Syaratnya harus ikhlas. Syaratnya harus ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang dan bertanya, "Aro'aita rajulan ghazayal tamisul ajr wa dzikr." Wahai Rasulullah, apa pendapat panjenengan kalau ada orang berjihad untuk mencari pahala dan juga mencari
sebutan, pengen disebut-sebut oleh manusia namanya. Dia dapat apa ya Rasulullah? Dia dapat apa? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la syai'alahu. Dia tidak memperoleh apa-apa. Fa'adaha thalatha marrat. Orang tadi bertanya lagi, mengulangi pertanyaannya 3 kali kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah tetap sama, la syai'alahu. Dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtuhiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya, ikhlas mengharapkan ridhonya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang bagus. Keutamaan ikhlas yang kedua, Bapak. Keutamaan ikhlas yang kedua. Ikhlas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di dunia ini, dulu sudah ada bangsa Yahudi, sudah ada bangsa Nasrani, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Mereka sudah dipesani untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat ini berbicara tentang siapa Bapak dan Ibu? Tentang ahlul kitab. Nah, kalau panjenengan membaca dari awal surat Al-Bayyinah itu membicarakan ahlul kitab. Mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata untuknya. Hunafa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa, tegak lurus murni, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, agama yang tegak lurus. Jadi ini wasiat Allah bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad, umat nabi-nabi terdahulu sudah dipesani untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini menjaga hati. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya ada noda-noda hati, ya hasad, ya iri, ya dengki dan lain-lain. Seseorang apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan terkawal, terlindungi dari noda-noda hati. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat haji wada, berkhutbah di dalam haji wada. Salah satu isi khutbahnya adalah naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menampung, memahami dengan baik. Farubba hamil fikhin laisa bifaqih. Sebab terkadang orang yang membawa ucapan itu tidak paham. Tidak apa-apa, orang menukil ucapan Nabi nggak paham, dihafal, disimpan, dia sampaikan ke orang lain. Mungkin orang yang mendengarkannya paham, dia sendiri kurang paham, tapi dia hafal, disampaikan ke orang, ketemu sama orang yang pemahamannya baik, akhirnya dapat manfaat, dapat faidah. Salatun, lanjut kata Rasulullah, salatun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara di mana kalau 3 perkara itu ada pada diri seorang, maka jiwanya, hatinya akan terjaga. Hatinya akan terjaga dari berbagai macam
kerusakan-kerusakan hati, ya khianat, ya hasad, ya iri, dan keburukan-keburukan hati lainnya. Apa itu? Pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Memiliki iktikat baik, tulus, memiliki sikap tulus kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waluzum jama'atihim, dan konsisten di atas jamaah kaum muslimin, konsisten bergabung di atas jamaah kaum muslimin, tidak nyempal. Jadi inti yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini, yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Kalau orang punya ini, insya Allah hatinya akan terjaga dari penyakit-penyakit hati. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ikhlas yang berikutnya, orang yang ikhlas itu susah atau bahkan tidak bisa dijerumuskan oleh setan. Setan akan kewalahan, setan akan kesusahan untuk menjerumuskan dia, untuk mengganggu dia. Wala yatakhalas al-abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Hamba itu tidak bisa lolos dari perangkap-perangkap setan kecuali dengan dia mengikhlaskan ibadah dia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang ucapan iblis, ya, menceritakan ucapan iblis, bahwasanya iblis ini mengaku kewalahan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan mengganggu, menggoda, menjerumuskan, memasang perangkap untuk hamba-hamba semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini sebagian keutamaan dari mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terjaga dari perangkap-perangkap setan, terjaga dari keburukan-keburukan hati. Amalannya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, dia akan senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu haddin min hududid dunya tastariqu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi al-qalb. Kita ini hidup di dunia ini penuh dengan rintangan-rintangan dan godaan-godaan. Semua keinginan-keinginan duniawi, hati manusia cenderung kepada, jiwa manusia menginginkan, entah sedikit entah banyak. Idza tatarraqa ila amal, jika tendensi-tendensi duniawi itu tadi masuk ke dalam amalan, ke dalam ibadah, takaddara bihi safwuh, maka kemurnian amal itu sudah mulai berkurang, sudah mulai keruh, amalan itu tidak murni lagi. Wazala bihi ikhlasuhu, dan bisa-bisa keikhlasannya pudar. Wal insan murtabitun fi hududihi, manusia itu terkadang terikat, terjerat dengan keinginan-keinginan duniawinya, kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat duniawinya. Qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi min hududihi wa a'radin ajilatin min hadhil ajnas. Jarang sekali ibadah manusia atau amalan soleh manusia lepas dari niatan-niatan duniawi. Falidzalika,
Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang berkata, faman salima lahu min umrihi lahdhatun wahidah khalisatun liwajhillah najah. Siapa yang bisa mengikhlaskan sesaat saja, dia mengikhlaskan ibadahnya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Wa dzalika li izzatil ikhlas wa usri tanqiyatil qalbi 'anis syawadib. Yang demikian itu karena ikhlas itu memang berat sekali. Wa usri tanqiyatul qalbi 'anis syawadib, dan berat membersihkan hati. Bersih, ya, membersihkan hati itu memang berat. Membersihkan hati dari noda-noda, riya, ujub dan lain-lain itu memang berat. Fal ikhlasu tanqiyatul qalbi minasyawa'ibi kulliha qaliliha wa katsiriha. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan hati dari berbagai macam noda seluruhnya, yang sedikit maupun yang banyak. Hatta yatajarradu fihi qasdut taqarrubi fala yakunu fihi ba'ithun siwahu, sehingga maksud dia dalam bertakarrub, dalam beribadah itu adalah Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang membangkitkan ibadah dia kecuali tujuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini penulis kitab memberikan sebuah resep kepada kita. Hadza la yutasawwar illa min muhibbin lillah mustaghriqun alhammi bil akhirah. Kuncinya itu orang cinta kepada Allah dulu. Orang kalau cintanya kepada Allah besar, ikhlas mudah. Yang terkadang membuat orang ikhlas susah, berat, ya dia belum melatih dirinya untuk cinta kepada Allah. Yang kedua adalah mustaghriqul hammi bil akhirah. Hatinya larut dalam kerinduan kepada kampung akhirat. Dua ini apa? Dua ini. Cinta kepada Allah, rindu kepada kampung akhirat. Semakin orang punya dua ini, dua sifat ini ada di dalam hati dia dan kadarnya besar, semakin mudah dia ikhlas. Dan sebenarnya ini bisa kita latih. Sebenarnya ini mudah untuk kita latih. Gampang. Anda banyak-banyak melihat nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali sih bagi orang yang merenung. Dalam setiap detik, dalam setiap kesempatan ada nikmat Allah banyak sekali. Kalau orang pandai mengingat itu, maka akan muncul rasa cintanya kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa cinta kepada Allah, maka berangkat dari situ dia akan terlatih hatinya untuk menuju pada ikhlas. Ikhlas dan ikhlas. Semoga Allah menjaga niat kita semuanya untuk bisa tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan merindukan kampung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.